kita mengadakan wawancara dengan juru kunci Candi Wangkal di sini. Kenalkan, nama saya Ibu Siti Nurkotimah selaku penjaga atau juru pelihara di situs Candi Wangkal. Dan kita dari Prananda Alvin dan juga Habibur Rahman Al-Farizi. Candi Wangkal niku gimana ya? Oke, saya jelaskan di sini. Asal mula ditemukannya Candi Wangkal ini dimulai ditemukan oleh bapak saya yang bernama Bapak Manu, yaitu tahun 1991 dan langsung dilaporkan oleh wilayah Balai Pelestarian yang mengurus sejarah. Kemudian kita untuk disuruh merawat. Dan ceritanya ini adalah cerita rakyat saja ya, karena cerita dari sejarahnya masih belum ditemukan, karena ini masih mistis juga. Jadi sejarahnya ini singkat saja. Ini adalah sumur yang digali, terus kemudian ada bebatuan yang berbentuk prisma pada waktu itu, dan candi ini dinamakan wungkal karena terdapat batu asa di atasnya. Batu asa adalah batu wungkal kalau bahasa Jawanya, dan itu ditemukan pada Bapak Manu waktu membuat batu bata. Kemudian Bapak Manu diberi mimpi untuk menggali terus ke dalam seperti galian sumur, dan waktu itu sumbernya semakin banyak dan banyak juga. Kemudian batu ini terkenal dari kerajaan. Kalau di arkeologi juga batunya sudah ditemukan dari zaman kerajaan Majapahit, tapi nggak tahu daripada era zaman apa kerajaannya di Indonesia apa masih belum tahu. Itu ceritanya. Jadi ini awalnya sumur, lalu terus digali sampai sebesar ini. Bukan sumur, namanya gumuk. Kalau dulu itu tanah genangan. Kalau bahasa Jawanya itu tanah yang berbentuk gunung. Jadi ada gundukan gitu, Ya, lalu gundukan. Lalu digali sampai sebesar digali ini. sampai sebesar ini. Pada awalnya berarti enggak kayak genangan sebesar ini. Bukan genangan yang besar atau melainkan gunungan tanah yang tanahnya itu diambil buat pembuatan bata oleh bapak saya. Kemudian digali terus ke dalam, kemudian muncullah candi tersebut. Karena ada batu tersebut, jadi batunya batu asa. Niku digalinya itu kapan? Galinya itu ya waktu penemuan tahun 1991 itu ditemukan Bapak Manu, lalu Bapak Manu melaporkan kepada kepala desa, kemudian rakyat setempat untuk membantu. Tadi sama rakyat setempat ini. Oke, sama rakyat setempat. Ini yang kemudian ini luntur apa enggak, itu kan gitu. Candi Majapahit itu biasanya terbentuk dari batu bata yang tidak lama rapuh atau asin. Kalau bahasa sekarang itu ngasin. Ngasin itu biasanya ngrodoli gitu. Kalau Majapahit itu kalau dites bahan kimia itu nggak bisa, atau bahan yang lain jadi awet. Kalau untuk pembuktian saya nggak bisa, tapi kalau untuk dites sudah pernah. Memang ini batu yang dari peninggalan gitu aja. Jadi nanti kami skenario sendiri. Kalau untuk pembuktian nggak bisa. Lalu manfaat dari Candi Wangkal sendiri ini apa dari masyarakat atau dari masyarakat setempat? Ya, kalau untuk manfaat dari situs Wangkal ini buat masyarakat itu bisa digunakan untuk sosial juga bisa, untuk pendidikan juga bisa, dan untuk ritual juga bisa, termasuk untuk keagamaan. Itu aja. Kalau dari masyarakat setempat itu ada makna tersendiri apa enggak soal Candi Wangkal? Kalau maknanya sih diambil dari sejarah ya. Kalau ini tempatnya namanya Dusun Candi Wangkal. Jadi kalau dulu orang itu mengatakan desa itu harus ada leluhurnya, harus ada penemuannya. Jadi ini ya memang tempat ini sudah sejarah dari dulu. Mungkin ini peninggalnya di tempat di sini, jadi namanya situs Wangkal. Jadi maknanya sih untuk nama desa sih seperti itu. Entah penelitian meneliti Candi Wangkal. Mungkin di Candi Wangkal ini sudah ada penelitian untuk meneliti sejarahnya ini. Apakah sudah Ada, sudah ada, tapi ada diskusi perumulan, akan dibukukan. Jadi saya belum mendapatkan papan informasinya. Ya saya dapatkan cuma papan larangan sama
Museum Trawulan, iya. Jadi di perpustakaan lah, masuk perpustakaan. Jadi kalau kamu misalnya ingin tahu sejarahnya semua dari Sidoarjo kan banyak ya situs. Itu di perpustakaan Trawulan, ya di pusatnya. Jadi di situ banyak ceritanya candi dan semua sejarah jadi satu. Jadi di Candi Wangkal ini sudah ada yang memelihara, sudah ada yang meneliti. Sudah ada penelitian, sudah ada juru peliharanya juga, dan ini juga sudah masuk dalam wilayah pemprov daerah. Pertanyaan selanjutnya, apa legenda atau mitos yang berkembang di masyarakat sekitar mengenai asal-usul Candi Wangkal? Kalau mitosnya sih ini namanya sumur mumbul, karena waktu galian itu ada sumber. Jadi meskipun ketika ini sumbernya itu berangkat dari pintu sebelah barat, karena candi ini berbentuk prisma, pintunya itu ada di sebelah barat. Jadi ini dinamakan rakyat setempat itu sumur mumbul. Tiga. Mungkin masyarakat di sini menganggap tempat ini sakral atau memiliki aura spiritual. Mengapa sebagian masyarakat menganggap kawasan Candi Wangkal ini memiliki aura spiritual atau sakral tertentu? Kalau untuk masalah spiritual atau tergantung orang, jadi kita itu tidak memaksakan orang untuk kesini untuk ritual atau melakukan hal-hal mistis yang lainnya. Itu tergantung keyakinan masing-masing. Jadi kalau untuk saya buka umum ya silakan, untuk wisata tidak apa-apa, untuk sosial juga tidak apa-apa. Jadi kalau dianggap orang itu mistis itu tergantung keyakinan masing-masing. Untuk dari keluarga Epen kan keluarga yang merawat kelestariannya Candi Wangkal. Nah itu bakalan diterusin lagi atau nanti bakalan Punah. iya. Insya Allah kalau dari pihak Balai Pelestarian yang membiayai kita, kalau untuk diteruskan insya Allah harus selalu kita jaga, dan kita juga belajar untuk melestarikannya juga, serta merawat, melindungi juga, karena sudah ada undang-undangnya kalau situs itu harus dijaga dan dilindungi, jangan sampai sejarahnya itu punah. Jadi kalau untuk saya pribadi, insya Allah saya akan menjaga. Kalau dari ayah Epen ke sampean gitu, itu diajari dari mungkin baru ditemukan langsung diajari atau bagaimana? Bukan. Kalau saya dulu itu bapak yang menemukan itu belum ada seperti ini. Wawasannya juga belum masih diperpanjang. Setelah bapak hampir tua karena usia sudah tidak mungkin untuk bekerja, lalu digantikan saya. Kalau untuk yang juru pelihara itu khusus keluarga Ean apa boleh orang lain diteruskan orang lain gitu? Tergantung sistem. Jadi saya selaku karena dulu diajukan oleh orang tua, kalau misalnya saya ada mungkin kendala atau apa atau bermasalah dengan sistem kerja, mungkin saya juga bisa direkrut untuk menjadi orang lain. Bisa dilanjut. Ya, Dan juga jaga di Candi Pari. ya saya juga tanda di Pari itu karena perbantuan. Karena sistem pemerintahan itu kalau lokasi situsnya belum ada 100 meter kan termasuk kecil. Iya. Jadi kita diperbantukan yang lebih besar. Kalau menurut Epen ini, Oke. Candi Wangkal itu sebenarnya harus ada yang melanjutkan dari anak-anak sekolah, atau misalkan anak-anak sekolah itu harus mengetahui sejarah dari Candi Wangkal, atau kalau menurut Epen Kalau menurut saya sih untuk pelajar bisa-bisa aja kalau sekolah memang jurusannya tentang sejarah. Karena saya sendiri juga bukan lulusan sejarah. Terus kemudian untuk wewenangnya kan dari pusat BPK yang menjadi merawatnya. Jadi kita itu dinaungi dalam Balai Pelestarian Kebudayaan. Jadi tergantung kantor merekrut anak sekolah apa. Biasanya
atau simbol spiritual atau apa? Mungkin Kalau dalam pandangan era ibu bapak saya, ini tuh tempat pertapaan yang dulu ini itu, dan ini buat menghadap pedang. Jadi beliau bertapa dan menghadap pedang. Ini tempatnya, tempat bersembunyinya. Entah itu dari kerajaan mana, entah itu dari mana, jadi kita belum tahu. Jadi tempatnya seperti itu, tempat pertapaan yang buat menghadap pedang. kayak biar orang sembunyi gitu dari cara nama. Ya itu belum tahu saya, jadi belum tahu secara detailnya. Yang jelas ini tempat pertapaan dibuat. Kalau Candi Wangkal itu dari segi ekonomi itu juga membantu masyarakat sekitar juga atau enggak? Kalau untuk Candi Wangkal masih belum ya, karena ini tempatnya juga strategis. Jadi untuk perekonomian juga masih tetap nggak ada peningkatan sama sekali. Kecuali kita di Candi Pari banyak UMKM-nya dan juga banyak digunakan untuk wisata atau event-event yang lain. Kalau Candi ini kan belum pernah karena strategis tempatnya. Jadi kalau dibikin kalau ada acara atau apapun juga jarang. Soalnya juga Iya. terpencil gitu. Iya. Mungkin ada rencana dari pemerintah untuk membesarkan kawasan ini atau bagaimana? Kalau itu saya tidak bisa menyebutkan ya, karena setiap situs itu punya wewenang dan dana sendiri. Jadi kalau untuk memperbarui atau memperbesar itu baru nunggu keputusan dari pemerintah juga. Karena nggak harus asal kita merubah atau memperbesar gitu. Ada step yang harus dilalui. Iya, makanya. Kalau untuk mungkin peneliti itu penasaran, mungkin mau meneliti sekitarnya ada situs lagi atau enggak itu. Kalau dulu sudah pernah di arkeolog juga pernah untuk merilis atau di bawah ini masih ada apa enggak. Cuma adanya ya tetap genangan ini, di bawah air ini ada batanya. Jadi tempat pijakan itu bukan tanah tapi batu bata yang dikelilingi. Kemudian seperti candi pada umumnya yang berbentuk prisma, kemudian pintunya ada ke barat, di bawah lapisannya itu bata-bata. Seperti itu. Kalau untuk yang kita injak ini mungkin masih tanah, tapi kedalamannya masih candi, berupa candi. Jadi perlu digali lagi kalau ingin memperbesar atau melihat candi seutuhnya. Ini kan cuma penampakannya aja yang dari atas. Kalau dari airnya ini airnya pernah surut apa enggak? Airnya nggak pernah surut, jadi semakin kita gali sumbernya semakin besar. Jadi mungkin itu menjadi salah satu masalah untuk memperbesar. Ya, itu juga masalahnya. Jadi kalau kita semakin gali semakin dalam, sumbernya juga semakin besar. Dalam melestarikan candi ini, apakah ada tantangan-tantangan yang mungkin mengganggu untuk melestarikan candi? Untuk tantangan soal pekerjaan sih nggak ada ya. Semua kita kerjakan dengan rapi, kita dengan baik-baik. Jadi kita kesulitan untuk kita kalau masuk ke dalam seperti ini kondisinya kita nggak bisa. Tapi kalau untuk posisi bata yang kelihatan waktu airnya surut bisa. Jadi itu keunikannya tersendiri. Jadi kita perlu membuat lumutnya hilang dan juga memperhatikan bata-bata yang berserakan. Dan Jadi untuk melihat yang lain harus membutuhkan surut, waktu iya. yang lama gitu. Iya, menunggu airnya surut. Itu pun kalau musim kemarau. Bagaimana cara pemerintah daerah dan warga setempat memanfaatkan potensi ekonomi dari situs Candi Wangkal tanpa merusak nilai sejarahnya? Sejauh ini masih tetap stabil ya. Kalau dinilai dari masyarakat, ini belum ada perkembangan. Dari pemkab daerah juga belum ada perkembangan. Jadi masih stay aja dan masih stabil-stabil aja, nggak pernah merusak
tanah jenengan. Berarti itu sebelumnya kan digali sama ayah jenengan. Berarti ini sebelumnya itu tanahnya keluarga. Bukan, ini tanah PT. PT jadi pihak PKD. Sekarang berarti jadi tanahnya Sudah milik tanah BPK. Sudah ikut kerja. Jadi ini tanahnya sudah dibahkan dari PKD menjadi tanah pribadi BPK sendiri. Karena kan terdapat situs di dalam tanah itu. Jadi PKD tidak bisa mengusir atau apa. Karena ada undang-undangnya. Jadi barang siapa yang membongkar atau melecehkan sebuah situs itu kan ada hukumnya. Alhamdulillah ini sudah diibahkan. Jadi sudah milik BPK sendiri. kita bisa. Awalnya ini sebenarnya tanahnya siapa atau tanah perkebunan tebu ini? PKD, tanah kasih desa. Jadi milik desa awalnya. Iya. Demikian wawancara mengenai Candi Wangkal yang telah dilakukan oleh kami beserta. Terima kasih nggih Ibu Siti. Makasih. Terima kasih Ibu. Maaf merepotkan nggih Bu.